Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada kesempatan kuliah kali ini kita akan bahas tentang modul bendahara, ya, Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Sebelumnya kita telah bahas tentang modul komitmen, yaitu pelaksanaan anggaran ya sebenarnya ya. Jadi di modul komitmen itu adalah proses ya untuk melakukan pengadaan barang dan jasa ya. Lalu berikutnya setelah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa ya, barang dan jasa diterima, tentu proses berikutnya adalah pembayarannya. Nah, pembayarannya yaitu memang ada dua kelompok besar ya. Ada pembayaran yang dilakukan secara langsung ke pihak ketiga, ya. Ada pembayaran yang melalui bendahara, ya. Ada yang melalui bendahara. Nah, untuk pembayaran yang melalui bendahara inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam modul bendahara. Baik, kita mulai dari definisi dulu, ya. Yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya. Bendahara itu adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah. Tugasnya apa? Menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Jadi ya seperti kita pahamilah ya, bendahara itu apa? Ya, bendahara kalau dalam pengertian sehari-hari kita ya, dia nerima duit, nyimpen, lalu membayarkan ya atau menyerahkan uang ya kepada pihak ketiga ya. Itu sederhananya seperti itu. Ya, di dalam undang-undang seperti itu juga ya. Jadi tugasnya adalah menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Nah, lalu berikutnya adalah pengertian dari bendahara umum negara ya. Itu adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Ya, dalam hal ini ya, itu adalah Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan itu adalah bendahara umum negara. Lalu berikutnya adalah pengertian dari bendahara penerimaan, yaitu adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah. Jadi kalau bendahara penerimaan berarti dia menerima ya, menerima uang, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan terakhir adalah mempertanggungjawabkan ya, melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir adalah bendahara pengeluaran. Jadi adalah orang yang ditunjuk untuk menerima ya, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan ya, uang untuk keperluan belanja negara daerah dalam rangka pelaksanaan APBN, APBD pada kantor satuan kerja kementerian lembaga pemerintah daerah. Jadi kalau bendahara penerimaan tuh bedanya dengan bendahara pengeluaran, ini sama-sama menerima ya. Cuma kalau bendahara penerimaan ya, itu dia menerima dari pihak ketiga ya, menjadi sebagai pendapatan negara. Tapi kalau bendahara pengeluaran itu menerima dana ya dari bendahara umum negara ya. Untuk apa? Untuk selanjutnya membayarkan ya, membayarkannya ya. Jadi kalau di sini ada ketentuannya membayarkan ya. Jadi kalau bendahara penerimaan itu menerima untuk disetorkan ke kas negara ya. Jadi kalau bendahara pengeluaran menerima uang dari BUN ya, bendahara umum negara ya, untuk membayarkannya ya, untuk membayarkannya ke pihak ketiga ya yang sudah melakukan perikatan ya, atau sudah melakukan pemberian jasa barang dan jasa kepada pemerintah.
Sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, bendahara umum negara itu apa ya. Nah, ini dijelaskan berikutnya adalah bendahara umum negara ya. Tentang bendahara umum negara atau kita singkat dengan BUN ya. Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara. Jadi yang disebut dengan istilah bendahara umum negara itu adalah Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara mengangkat kuasa bendahara umum negara atau kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Ya, tentu ya, Menteri Keuangan yang membutuhkan pembantu ya untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan, maka Menteri Keuangan ya selaku BUN mengangkat kuasa bendahara umum negara ya. Dalam hal ini kalau di pusat itu Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jadi dia sebagai kuasa bendahara umum negara ya. Nah, tugas kebendaharaan yang dimaksud pada ayat 1 ya, itu meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Jadi tugas utama dari kuasa BUN itu adalah memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga ya, sebagai penerima negara ya. Lalu yang kedua ya ini ya yang sangat banyak dilakukan nantinya, yaitu melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran ya. Jadi itu tugas utama dari kuasa BUN ya, atau tadi yang saya sebutkan Direktur Jenderal Perbendaharaan ya. Ya, kalau sebelumnya disebutkan bendahara umum negara ya, yaitu Menteri Keuangan, lalu Menteri Keuangan menunjuk ya, mengangkat kuasa BUN ya atau Direktur Jenderal Perbendaharaan ya di pusat ya. Nah, lalu di Satker ya, di satuan kerja atau di kantor-kantor di kementerian lembaga ya, itu diangkat bendahara ya, bendahara untuk melaksanakan tugas-tugas ya, lakukan pembayaran ya atau penerimaan negara ya. Nah, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota ya. Jadi ini ada juga nanti bendahara daerah ya. Jadi menteri ya, berarti kalau menteri berarti kementerian lembaga ya, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara penerimaan ya untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor, satuan kerja di lingkungan kementerian, lembaga, satuan kerja dan perangkat daerah. Jadi nanti di Satker, di level Satker, di level satuan kerja, di level kantor gitu ya, itu diangkat bendahara penerimaan. Begitu juga di level kantor ini juga nanti diangkat bendahara pengeluaran ya, yang tugasnya untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Satker, pada kantor di lingkungan kementerian lembaga, satuan kerja, perangkat daerah ya. Jadi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya. Adalah pejabat fungsional. Jadi bendahara ini adalah pejabat fungsional. Nah, jabatan bendahara penerimaan pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA ya, atau kuasa bendahara umum negara ya. Dan yang berikutnya adalah bendahara penerimaan atau pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan ya. Jadi kalau sudah ditunjuk menjadi atau diangkat sebagai bendahara penerimaan atau pengeluaran ya, dia tidak boleh ya melakukan kegiatan perdagangan ya. Ini tentu supaya tidak terjadi konflik of interest ya. Pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan penjualan tersebut ya. Jadi kalau kita ringkas ya, bendahara di kantor ya, bendahara di Satker yaitu ada dua ya, yaitu ada bendahara penerimaan
ada bendahara pengeluaran, ya. Nanti bendahara pengeluaran itu dibantu dengan bendahara pengeluaran pembantu, dan satu kantor ya itu bisa banyak bendahara pengeluaran pembantunya. Jadi untuk kantor-kantor yang besar gitu misalnya ya, ada bendahara pengeluarannya, lalu bendahara pengeluaran ini dibantu oleh beberapa bendahara pengeluaran pembantu. Jadi di Satker atau di level instansi ya kantor, nanti kita mengenal istilah bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Jadi nanti secara garis besarnya kita bisa pahamin ya, ada bendahara umum negara, Menteri Keuangan, ada kuasa bendahara umum negara ya, Direktur Jenderal Perbendaharaan ya. Nah, nanti kalau di di sistemnya, sistem informasinya nanti BUN ini menggunakan SPAN ya. Sedangkan untuk di tingkat Satker ini menggunakan Sakti. Jadi kalau bicara nanti bendahara umum negara, kuasa bendahara umum negara ya menggunakan aplikasinya sangat besar, yaitu SPAN ya, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara ya. Nah, untuk level Satker, untuk level kantor ya, untuk level instansi ya itu menggunakan sistem aplikasi tingkat instansi atau Sakti. Nah, di kantor atau di Satker ini ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran. Jadi begitu kira-kira singkatnya. Nah, secara lebih rinci lagi ya tentang BUN ya, bendahara umum negara, dan kuasa BUN, kuasa bendahara umum negara, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran itu dicantumkan dalam PP nomor 45 tahun 2013. Di mana BUN atau kuasa BUN itu melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara, memerintahkan penagihan piutang negara, dan melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga. Ya. Nah, sedangkan bendahara penerimaan itu menerima dan menyimpan uang pendapatan negara. Ya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya bendahara penerimaan ini levelnya adalah level Satker ya, atau level instansi ya, atau kantor ya. Kalau BUN, kuasa BUN ini adalah Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan ya. Nah, setelah menerima menyimpan uang pendapatan negara, tentu dia harus menyetorkannya uang pendapatan negara itu ke rekening kas negara secara periodik. Lalu dia juga berkewajiban untuk menata usahakan transaksi uang pendapatan negara ya. Lalu berikutnya adalah menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara, mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara ya. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya, atau membuat laporan ya bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan ya dan kuasa BUN. Jadi bendahara ini juga membuat laporan itu ke kuasa BUN ya, ke kuasa BUN atau Direktur Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya adalah bendahara pengeluaran. Jadi bendahara pengeluaran ini di tingkat Satker ya, tingkat instansi juga ya, sebagaimana bendahara penerimaan. Ya, kalau bendahara penerimaan yang menerima uang dari pihak ketiga gitu ya, lalu dia setorkan karena itu adalah pendapatan negara. Ya, kalau bendahara pengeluaran ini menerima dana dari BUN ya, lalu itu untuk digunakan pembayaran ke pihak ketiga ya. Jadi kalau penerimaan untuk disetorkan, kalau bendahara pengeluaran menerima untuk dibayarkan ke pihak ketiga. Ya, maka dia di dalam PP 45 disebutkan menerima dan menyimpan uang persediaan. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan. Jadi ada tagihan itu ada dokumen-dokumennya ya. Ya, lalu diuji ya oleh bendahara apakah bisa dilakukan pembayaran atau tidak. Kwitansi itu harus seperti apa? Setelah diuji, oke, dibayarkan ke pihak ketiga tersebut. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA. Ya, jadi dari uang persediaan. Di uang persediaan ini sudah diberikan oleh
BUN kepada bendahara pengeluaran ini, lalu itu digunakan untuk pembayaran. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi apabila tagihan-tagihan yang disampaikan itu tidak memenuhi persyaratan, ya dokumennya itu tidak memenuhi persyaratan, ya maka bendahara bisa menolak, ya tidak melakukan pembayaran. Melakukan pemotongan pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara, ya. Jadi misalnya nanti ada pajak ya di sana, ya dipotong oleh bendahara, ya dilakukan pemotongan oleh bendahara. Menyetorkan pemotongan pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas negara. Jadi nanti pajak-pajak yang dipotong itu ya disetor oleh bendahara, ya. Menata usahakan transaksi uang persediaan, ya. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan, mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan. Jadi nanti bendahara pengeluaran ini punya rekening, ya, rekening bendahara, ya, rekening bendahara. Jadi ketika dari BUN ditransfer uangnya kemana? Ke rekening bendahara. Nah, ini dikelola rekening tempat penyimpanan tersebut oleh bendahara. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada badan pemeriksa dan kuasa BUN, ya, menjalankan tugas kebendaharaan lainnya. Lebih rinci lagi, ya, itu diatur juga untuk bendahara pengeluaran itu di PMK nomor 190 tahun 2012, yaitu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi uang atau surat berharga yang berasal dari UP dan pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran. Jadi nanti bendahara ini pegang dua dana, ya, dari UP dan pembayaran langsung. Pembayaran langsung ini sebenarnya hanya lewat bendahara, melalui bendahara, karena tidak bisa dibayarkan langsung kepada pihak ketiga, ya. Maka ya, dilakukanlah pembayaran melalui bendahara, ya. Jadi LS bendahara, ya istilahnya, ya. LS yang melalui bendahara pengeluaran, ya. Contohnya misalnya honor gitu, ya. Ya, honor-honor yang mungkin dibayarkan ke bendahara dulu, lalu bendahara membayarkan ke pegawai, ya. Atau bisa jadi misalnya melakukan perjalanan dinas, ya. Jadi LS dulu ke bendahara, ya baru setelah itu bendahara membayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Yang kedua, ya uang atau surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari dana LS yang bersumber dari APBN, ya. Jadi ada uang, ya, yang bukan berasal dari UP, bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN, ya. Ya, baik, itu kira-kira gambaran singkat dari bendahara, ya, secara definisi, ya, dan tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugas tersebut, ya, itu dilaksanakan, ya, dan dihandle dengan sistem informasi, ya. Sistem informasi yang menghandle itu, ya, tentu kalau kita bicara tentang bendahara pengeluaran, ya, bendahara pengeluaran, ya, atau bendahara penerimaan, ya, itu berarti ada di level tingkat satker. Nah, kalau tingkat satker berarti aplikasi yang menghandle-nya, ya, yang melakukan fungsi-fungsi dari proses ini itu adalah Sakti, ya, sistem aplikasi tingkat instansi, ya. Berarti, ya, kalau BUN itu kan SPAN, ya. Jadi kalau modul bendahara ini adalah yang merupakan bagian dari modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitik beratkan pada proses penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara, ya. Jadi modul bendahara ini ada bendahara penerimaan, ya, untuk fitur untuk bendahara penerimaan dan fitur untuk bendahara pengeluaran, ya. Nah, ini kira-kira prosesnya seperti ini, ya. Jadi penatausahaan LS bendahara, penatausahaan UP dan TUP, ya. Jadi kalau tadi disebutkan, ya, bendahara itu bendahara pengeluaran, ya, itu pegang dua dana LS, ya, pembayaran langsung melalui bendahara,
ada penata usahaan melalui dana yang dikelola bendahara, yaitu UP dan TUP. UP itu uang persediaan, TUP itu uang tambah uang persediaan. Maksudnya ketika uang persediaannya itu kurang, dia ingin uang persediaan lebih besar, yaitu dia bisa mengajukan TUP, tambah uang persediaan. Lalu melakukan penata usahaan potongan pungutan pajak, ini juga dihandle dalam modul bendahara, menata usahakan surat setoran pendapatan dan pengembalian belanja, Jadi PNBP itu nanti bendahara penerimaan yang melakukan penata usahaan, yaitu dihandle dalam modul bendahara ini, Lalu yang terakhir adalah transaksi lain yang dikelola oleh bendahara, Jadi kita bisa lihat di sini jadi modul bendahara ini dia menghandle untuk atau menangani sistem informasi ini menangani baik bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran semua jenis dananya itu juga dihandle, yaitu dana yang merupakan LS bendahara, juga UP dan TUP, juga menghandle penata usahaan potongan pungutan pajak, ini berarti bendahara pengeluaran Nah, yang memotong itu kan adalah bendahara pengeluaran ketika dia melakukan pembayaran. Nah, lalu penata usahaan surat bukti setoran pendapatan, ini PNBP masuk, itu data usahakan oleh bendahara penerimaan dan transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Ini kalau kita deskripsikan secara umum integrasi sakti pelaksanaan anggaran nanti gambarannya seperti ini Jadi mulai dari alurnya sih awalnya dari anggaran dari modul anggaran, lalu masuk ke modul komitmen. Modul komitmen ini perolehan barang dan jasa sebenarnya. Lalu setelah proses perolehan barang dan jasa, modul pembayaran untuk ada pembayaran Nah, pembayaran itu ada yang LS langsung ke pihak ketiga, ada yang melalui bendahara. Nah, jadi melalui bendahara inilah yang dihandle oleh bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran di level atau tingkat instansi. Maka di sini ada interkoneksi antara modul-modul yang ada, yaitu modul pembayaran ketika dilakukan pembayaran ke bendahara modul anggaran karena di sini juga dijadikan landasan oleh bendahara nanti untuk mengupdate data-data pembayaran kepada pihak ketiga dan juga nanti tentu hasil dari modul bendahara ini digunakan juga oleh atau di jurnal pada pendapatan dan belanja pada modul general ledger atau modul akuntansi ini modul general ledger atau modul jurnal modul jurnal. Nah, kita detailkan lagi Jadi modul bendahara penerimaan itu adalah merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya menitik beratkan pada proses penata usahaan penerimaan pada satker yang memiliki pendapatan khusus yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Jadi biasanya ada beberapa satker yaitu yang memiliki pendapatan khusus yang disebut dengan istilah PNBP penerimaan negara bukan pajak Nah, ini yang mengelola adalah bendahara penerimaan. Jadi lingkup fungsionalitasnya itu adalah pengelolaan PNBP fungsional penerimaan negara bukan pajak pengelolaan dana pihak ketiga atau dana titipan kalau ada dana titipan pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga atau dana titipan, pengelolaan kas lainnya dan penyusunan LPJ laporan hasil laporan bendahara penerimaan. Jadi gambaran lebih sederhananya bagaimana tadi telah disampaikan seperti ini Jadi dia dari modul pembayaran informasi realisasi PNBP dari potongan SPM dari potongan SPM yaitu ada di modul bendahara penerimaan karena PNBP itu kan bisa jadi berasal dari potongan SPM sehingga dia
berada di modul pembayaran ya. Lalu untuk referensinya dari modul administrasi, untuk pagunya ya itu dari modul anggaran. Di sana ada estimasi pendapatannya ya. Lalu tentu ya semua ini di jurnal ya. Di jurnal itu masuk ke modul general ledger ya. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi, kita masuk ke prosedur pengelolaan PNBP fungsional ya. Ya, penerimaan negara bukan pajak ya. Ya, itu mulai dari membuat surat bukti setor. Jadi kalau ingin nyetor PNBP ya itu ngisi form ya, surat bukti setor atau SBS ya. Nah, lalu SBS ini disetorkan kan ya, setelah disetorkan ya bendahara mencatat setoran PNBP fungsional atau SBS atau non SBS ya surat bukti setor ya. Jadi surat bukti setor ini adalah form untuk setoran PNBP ya. Lalu mencatat setoran PNBP, dana titipan atau dana pihak ketiga ya. Jadi bisa jadi PNBP fungsional atau PNBP dana titipan ya. Lalu setelah dilakukan pencatatan ya di Satker itu dilakukan pencatatan. Intinya kan menerima dana ya. Nah, dana yang diterima itu dari pendapatan itu ada formnya ya. Nah, formnya itu dicatat ya. Lalu catatannya ini diupload ADK PNBP dari aplikasi Simponi ya. Lalu di sana juga ada fitur monitoring penerimaan ya. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat dalam bagan gambar berikut ya. Jadi ada setoran PNBP SBS ya, pakai surat bukti setoran ya. Jadi dia pakai form gitu ya. Dia bayar, lalu bendahara itu mencatat uang masuk ya SBS itu. Lalu bendahara juga melakukan penyetoran PNBP itu ke bank ya. Lalu berikutnya adalah tentu catatan yang dilakukan oleh bendahara ini yaitu di jurnal masuk ke GL ya, General Ledger dan pelaporan ya. Lalu untuk yang non SBS ya, kalau di sini dicontohkan adalah setoran penyewaan ruang untuk mesin ATM dari penyewa store langsung ke kas negara. Jadi dia nggak melalui SBS, surat bukti setoran ya, jadi nggak perlu form ya, karena dia langsung melakukan pentransferan lah gitu ya dari penyewa ya, setoran PNBP ya. Nah, nanti dicatat ya di jurnal realisasi dan di general ledger. Jadi ada dua memang ya di sini ya. Ada PNBP fungsional yang menggunakan SBS ya, ada yang non SBS ya. Nah, sedangkan untuk dana titipan ini kan sebenarnya sifatnya sementara ya. Jadi dititipkan ya, contohnya di sini adalah setoran lelang yang bersumber dari uang jaminan. Di uang jaminan. Jadi kalau ikut lelang itu ya dia store uang jaminan ya, tapi uang jaminan ini kan belum menjadi penerimaan negara sebenarnya, karena itu hanya sifatnya uang jaminan ya. Nah, karena dia sifatnya uang jaminan, dia sebenarnya adalah dana titipan. Nah, untuk dana titipan ini ya dari pihak ketiga ya, ada approval kas masuk dana pihak ketiga titipan ya. Jadi dananya ini sifatnya sementara. Ada kas keluar dana pihak ketiga dana titipan ya ke pihak ketiga ketika misalnya uang jaminan ini sudah tidak berlaku lagi ya, dikembalikan ke pihak ketiga. Tapi kalau dana titipan ini misalnya ya jaminan ini masuk ke kas negara ya, masuk kas negara, karena misalnya memang kalau di uang jaminan itu kan istilahnya bisa dua ya, bisa kembali ke pihak ketiga dalam kondisi tertentu, dia akan kembali ke pihak ketiga dalam kondisi tertentu, dia menjadi kas negara ya, masuk sebagai PNBP ya. Ketika dia masuk menjadi PNBP ya, statusnya ya masuk ke kas negara dan ditata usahakan sebagai penerimaan negara bukan pajak ya.
Selanjutnya adalah prosedur pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga atau dana titipan. Ya, ini pajak dari dana pihak ketiga atau dana titipan. Yaitu merupakan pengelolaan atas saldo kas yang sudah menjadi hak negara yang tergolong dalam kategori kas pajak yang bersumber dari transaksi dana pihak ketiga. Jadi ketika nanti sudah menjadi hak negara, ya ini sebenarnya adalah pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga, ya. Jadi ini sama ya, mirip dengan dana titipan yang sebelumnya, ya, yaitu bisa kembali ke dana pihak ketiga, ya, dananya, ya, atau nanti ketika dimasukkan atau menjadi hak negara itu pindah kategorinya menjadi kas pajak. Yang terakhir adalah pengelolaan kas lainnya. Ini merupakan pengelolaan kas lainnya pada bendahara penerimaan atas setoran masuk yang belum diketahui sumber dan maksud tujuan penyetorannya. Jadi ini sebenarnya mekanisme alternatif ya, ketika ada penerimaan tapi ini belum diketahui ya maksud tujuan penyetorannya itu apa ya. Nah, ketika terjadi seperti ini yaitu masuk ke prosedur pengelolaan kas lainnya. Nah, setelah prosedur untuk penerimaan ya, penerimaan kas ya, penerimaan PNBP ya tadi ya. Berikutnya adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban ya dan pengiriman ADK. Jadi LPJ bendahara penerimaan yang dibuat di dalam Sakti merupakan turunan dari akun-akun terkait bendahara penerimaan yang disajikan dalam laporan keuangan Satker ya. Jadi diposting lah ya kan gitu ya. Jadi setelah itu data-datanya akan menjadi laporan ya, akan menjadi laporan. Nah, ADK LPJ bendahara penerimaan dihasilkan atau dibentuk pada Sakti untuk kemudian diunggah pada Sprint ya. Jadi ini salah satu bentuk laporan yang atau pertanggungjawaban ya yang dibuat oleh bendahara. Nah, fitur bendahara penerimaan ya, fitur modul bendahara penerimaan yaitu gambaran umumnya seperti ini. Ya, di sini ada menu-menunya ya. Ya, menu administrasi ini referensi, menu bendahara di dalamnya ada transaksi ya. Mulai dari mencatat uang masuk bendahara penerimaan ya. Fungsinya itu adalah mencatat kas masuk PNBP SBS ya. Surat bukti store ya. Lalu setoran ya, setoran PNBP bendahara penerimaan ya. Jadi ketika uang masuk disimpan oleh bendahara kan gitu kan. Lalu bendahara menyetor ya, melakukan setoran. Ya, setoran ke kas negara ya, setoran ya. Lalu yang berikutnya adalah approval transaksi ya. Ya, pemindahan kas yaitu migrasi saldo awal kas bendahara penerimaan, ada kas tunai bendahara penerimaan dan kas bank bendahara penerimaan ya. Lalu terakhir prosesnya tentu adalah cetak laporan LPJ bendahara penerimaan yang ini nanti menjadi menjadi laporan ya dari bendahara ya. Nah, datanya sendiri ini semua ya itu ada di Sakti ya. Sakti ini dalam modul bendahara. Jadi gambaran umumnya seperti yang tercantum di dalam slide halaman ini ya. Baik, setelah modul bendahara penerimaan ya, berikutnya adalah modul bendahara pengeluaran, yaitu merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran negara pada bendahara pengeluaran. Jadi ini pada bendahara pengeluaran. Jadi nanti di bendahara pengeluaran sebenarnya juga ada pengelolaan penerimaan ya. Jadi penerimaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Lingkup fungsionalitasnya adalah dia pengelolaan UP, GUP, TUP dan GTUP. Jadi UP itu uang persediaan ya. GUP itu ketika uang persediaan sudah dipakai, digunakan, ya dipertanggungjawabkan, nanti ada pengisian kembali, revolving ya, pengisian kembali atas UP yang sudah dimanfaatkan, digunakan. Ya, jadi ini sistem impress fund ya. Dan TUP ya, kalau TUP berarti
tambah uang persediaan. Ketika butuh uang persediaan lebih besar, ya itu bendahara mengajukan ya penambahan uang persediaan. Nah, penambahan uang persediaan itu nanti di mekanisme TUP, tambah uang persediaan, dan GTUP, ganti tambah uang persediaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan dana titipan LS bendahara. Jadi ada dana yang ditransfer ke bendahara untuk berikutnya dilanjutkan, diteruskan kepada pihak-pihak yang memang dituju ya. Jadi ini hanya uang lewat saja nih. Jadi maksudnya begitu masuk ya, karena ini tujuannya bukan ke bendahara tapi melalui bendahara saja. Jadi dana ini nanti langsung dibagikan kepada pihak-pihak yang dituju ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, penyusunan LPJ ya, laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah, kalau masalah keterkaitan ya, interkoneksi modul bendahara dalam sakti ya, kita bisa lihat pada bagian ini ya. Ini adalah modul bendahara ya. Modul bendahara ini tentu butuh data pagu dari modul anggaran. Dia juga mengupdate fund available ya, dana yang available untuk digunakan ya. Maksudnya kalau modul anggaran itu berarti dia tidak boleh diotak-atik lagi ya di anggaran ya, karena sudah dipakai ya dananya ya. Ya, dia update di sini ya. Terus untuk modul pembayaran tentu ya, ketika UP ya misalnya itu awal gitu ya, UP awal yaitu dari modul pembayaran. Ketika ganti uang persediaan itu juga dari modul pembayaran. TUP juga modul pembayaran, LS bendahara dari modul pembayaran masuk ke bendahara ya. Dan tentu modul bendahara ini di sana ada pencatatan, yang pencatatan transaksi-transaksi itu akan masuk ke jurnal ya, apakah transaksi pendapatan dari bendahara penerimaan ataupun dari bendahara pengeluaran, yang di sana juga ada pendapatan dan belanja, itu masuk ke modul general ledger dan pelaporan ya, dan pelaporan. Jadi masuk ke sini semua yang jadi sebuah laporan. Jadi ini siklus atau keterkaitan antara modul bendahara dengan modul-modul yang lainnya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, jadi untuk bendahara pengeluaran ini dia mengelola UP dan TUP, mengelola uang persediaan dan tambah uang persediaan. UP ini digunakan untuk operasional sehari-hari ya, satker yang tidak bisa dilakukan secara mekanisme pembayaran LS, pembayaran langsung ke pihak ketiga. Nah, maka karena nggak bisa langsung ke pihak ketiga, dia dapat dilakukan melalui bendahara ya. Uang persediaan ini merupakan uang muka kerja dari kuasa BUN kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya. Jadi dari Ditjen Perbendaharaan ya, Direktur Perbendaharaan ya. Nah, itu ditransfer ya dari kas negara ya, ditransfer ke rekening bendahara, sama bendahara dipakai, nanti di revolving ya, ditambahkan lagi ya, diisi kembali ya, diisi kembali kalau memang sudah cukup ya untuk diisi kembali ya. Jadi bagaimana mekanismenya, prosedurnya ya, pertama menghitung usul UP, usul uang persediaan ya, ini ada formulasinya ya. Jadi berapa UP maksimal yang bisa dimintakan ya. Lalu yang kedua, mencetak rincian pembayaran TUP ya, tambah uang persediaan ya. Ya. Lalu merekam dan mencatat kwitansi, ini berarti maksudnya adalah ketika terjadi pembayaran ya. Jadi pembayaran ya, lalu direkam pembayaran-pembayarannya itu ya, termasuk juga memungut dan menyetorkan pajak ya. Jadi kalau ada pajak ya yang di-store, yang dipungut ya itu disetorkan ke kas negara ya. Lalu setelah itu mencatat penerimaan sisa UP dan TUP. Nanti saldonya berapa langkah yang akan di-revolving itu diajukan kembali nanti untuk revolving. Nah, selain UP dan TUP ya, jadi bendahara ini juga mengelola dana titipan dan LS bendahara. Ya, jadi dia mencatat realisasi pembayaran dana titipan ya, dan mencatat pengembalian belanja ya. Jadi
prosedurnya itu nanti ada SP2D LS bendahara, berarti masuk ke kas atau rekening bendahara ya. Ya, lalu setelah itu bendahara itu membayarkan maka dana titipan atau LS bendahara itu ke pihak-pihak yang dituju, yang dimaksud ya. Nah, kalau ada pengembalian, ya maksudnya begini, misalnya ya LS awal ya untuk perjalanan dinas. Nah, itu LS bendahara itu, uangnya masuk ke bendahara. Lalu setelah itu dipakaikan untuk perjalanan dinas. Nah, lalu ketika ada kelebihan tuh, kan perjalanan dinas itu kan at cost ya, sesuai biayanya. Ada pengembalian belanja. Nah, nanti dikembalikan oleh bendahara melalui mekanisme pengembalian sisa dana titipan atau pengembalian sisa belanja ya. Nah, ini disetorkan lagi ke kas negara ya, kas negara. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir ini ya, yang ketiga yaitu penyusunan LPJ bendahara ya. Jadi kalau sebelumnya kita ketahui bahwasanya mengelola UP, bendahara itu mengelola UP, UPTUP ya maksudnya ya. Lalu yang kedua dia mengelola LS bendahara ya, atau dana titipan. Dan yang terakhir adalah penyusunan LPJ bendahara ya. Dan ini merupakan subledger dari akun-akun terkait bendahara ya, yang disajikan dalam laporan keuangan Satker. Jadi kalau di laporan keuangan itu nanti ada di neraca itu ada kas di bendahara pengeluaran ya. Nah, ini bendahara ya itu terkait dengan akun tersebut ya, akun tersebut ya. Nah, di Sakti ini sudah tidak diperlukan lagi rekonsiliasi internal antara sistem akuntansi instansi dengan LPJ, mengingat keduanya disusun dalam sistem yang sama. Maksudnya kalau dulu ya laporan Satker, keuangan Satker itu laporan yang dihasilkan oleh SAI ya. Nah, itu di rekonsiliasi dengan LPJ bendahara ya. Apakah kas terakhirnya itu ya, kas di bendahara itu sama ya dengan yang ada di SAI ya. Nah, itu sudah tidak perlu lagi karena ini sistemnya terintegrasi ya. Jadi laporan-laporan yang ada, laporan LPJ-nya itu ada buku kas umum, buku pembantu, LPJ bendahara, pemeriksaan kas, monitoring UP, dan monitoring uang muka. Nah, ini secara umum ya tampilan dari fitur modul bendahara pengeluaran itu seperti yang bisa dilihat di slide ini ya. Bisa dilihat di slide ini ya, fitur-fiturnya ya. Di sini ada menu-menunya ya. Menunya seperti ini, bisa dilihat, nanti ditahan dulu ya, slide-nya ini untuk dilihat, diperhatikan kira-kira apa saja yang ada di sini ya, yang menggambarkan sebenarnya ini semua menggambarkan proses bisnis yang ada di bendahara pengeluaran ya. Semuanya tercover di sini ya, sudah terintegrasi sehingga ini secara otomatis bisa menghasilkan atau terintegrasi ke laporan keuangan Satkernya ya, ke laporan keuangan Satker. Nah, yang berikutnya adalah submodul bendahara pengeluaran pembantu. Ya, ada beberapa kantor besar ya mungkin ya, dia membutuhkan bendahara pengeluaran pembantu, maka diangkatlah bendahara pengeluaran pembantu yang mekanismenya sebenarnya mirip dengan bendahara pengeluaran. Cuma kalau bendahara pengeluaran pembantu ini ya, dia menerima ya dan melakukan penyetoran dana dari bendahara pengeluaran. Jadi dari bendahara pengeluaran lalu disetorkan atau disampaikan ke bendahara pengeluaran pembantu, lalu pengeluaran pembantu ini ya itu melakukan pembayaran uang persediaan ya, atau dia juga bisa melakukan pembayaran atas SPMLS bendahara ya. Jadi dia posisinya sebagai pembantu bendahara pengeluaran. Nah, dia juga melakukan pembayaran aktivitas kas lainnya. Jadi demikian kira-kira pembahasan tentang bendahara ya, tentang modul bendahara ya. Ya, sebagai sebuah kesimpulan tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi bendahara umum negara itu Menteri Keuangan, ya kuasa bendahara umum negara itu adalah Direktur Perbendaharaan ya, atau DJPB ya.
DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya. Lalu di tiap satker ya, di tiap satker itu ada bendahara ya, ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ya. Di bendahara pengeluaran itu nanti bisa diangkat bendahara pengeluaran pembantu ya. Bagaimana secara prosedurnya tadi sudah dideskripsikan secara umum ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.